Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Udah pada dapat belum surat undangan? Kita nyoblos ya esok hari. Jangan lupa, jangan pada golput juga. Karena suara kita ini sangat menentukan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dan Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, kemarin tuh aku dapat DM dari salah satu teman-teman mungkin yang selalu nonton video aku. Katanya dia itu minta untuk diajarin beres-beres rumah karena rumahnya itu udah benar-benar parah berantakannya. Dan sebenarnya aku sendiri nggak bisa ya kalau ngajarin jarak jauh seperti itu. Hanya mungkin yang bisa aku kasih adalah sedikit semangat dan sedikit tips juga. Dan tips ini aku tujukan bukan hanya untuk sahabat aku yang DM kemarin, tapi juga untuk teman-teman yang punya masalah sama. Sebenarnya aku juga sama sih kayak teman-teman. Jadi semangatnya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi tetap aja kalau misalkan udah ada keinginan dalam hati itu, apapun bakal kita lakukan. Jadi berarti dia nge-DM ke aku itu udah punya keinginan ya teman-teman, bahwa dia itu pengen rumahnya itu rapi, tapi mungkin bingung mulainya dari mana. Kalau rumahnya udah terlanjur berantakan memang suka bingung juga. Kadang-kadang kita bingung mau mulai dari mana karena pekerjaannya terlalu banyak dan numpuk. Nah, jadi kalau misalkan rumah kita udah terlanjur berantakan banget, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengerjakan dari mana aja, yang penting dari hal-hal yang paling mudah dulu, biar kita nggak kaget ya. Nanti kalau misalkan kita udah berjalan, semangatnya udah mulai tumbuh, insya Allah semuanya bakalan beres. Nah, yang pertama kita coba awali dari tempat tidur dulu, karena tempat tidur ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita ya teman-teman. Jadi pas bangun tidur usahakan beresin dulu, bantalnya dirapihin, kemudian si kasurnya itu disapu-sapuin. Gak rapi-rapi amat juga gak apa-apa ya teman-teman. Nah kemudian setelah dapur bersih baru kita berangkat ke dapur. Nah setelah masak ini jangan lupa kompornya semuanya itu dielap sampai bersih. Nah itu berarti udah 2 tempat yang bersih ya. Yang pertama adalah tempat tidur, yang kedua area kompor setelah kita masak. Nah itu juga udah prestasi yang luar biasa kalau misalkan kita lakukan setiap hari. Berarti udah ada salah satu rumah kita yang rapi. Setelah itu kita lanjut untuk membersihkan area meja makan. Kalau udah masak pasti makan. Nah udah makan itu lanjut aja, kalau udah makan disapuin remahan-remahannya, dilap-lap mejanya sampai bersih, piringnya dibawa ke tempat cucian piring. Aman kan? Alhamdulillah kalau misalkan kita udah bisa melakukan hal-hal kecil tadi menjadi suatu rutinitas. Lanjut ke tahap berikutnya, kita jadwalkan untuk bersih-bersih mingguan. Kalau aku sendiri bersih-bersih mingguan itu mengganti spray bantal, sarung bantalnya gitu ya teman-teman. Dan juga ngelapin kaca. Seperti hari ini aku mau ngelapin kaca-kaca yang ada di depan udah pada buluk-buluk. Nah sekarang aku ganti untuk spray dan juga sarung bantalnya. Nah kalau misalkan mengganti spray ini sekalian aku juga bersihin sampai ke kolong-kolongnya. Jadi itu nggak dilakukan setiap hari ya teman-teman. Alhamdulillah walaupun cuma seminggu sekali, suasana rumah, suasana kamar itu bakalan selalu bersih. Ini lanjut aku lap-lapin untuk bagian kacanya di bagian depan. Dan ini pun gak setiap hari, tapi tetap aja itu sangat berdampak sekali. Walaupun cuma 1 minggu sekali, tapi gak bakalan terlalu kotor. Ya lebih bagus kalau misalkan setiap hari ya, kalau lagi ada waktu. Dan tentu saja kita lakukan dengan senang hati. Apapun pekerjaan itu, seberat apapun bakal terasa lebih ringan.
Dan aku sendiri merasakan ya teman-teman, kalau rumah udah rapi dan bersih itu punya kepuasan tersendiri. Nah, esok hari pas nyoblos itu bakalan lebih tenang deh milih presiden ataupun milih caleg yang lainnya. Nah, soal pilihan pastinya beda-beda ya, dan itu rahasia, gak usah diomong-omongin. Kita mau nyoblos nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu terserah diri kita sendiri, gak perlu ngikutin orang, ikutin hati nurani kita. Karena kita bakalan malu ya kalau misalkan mengeluh-elukan nomor 1, mengeluh-elukan nomor 2, mengeluh-elukan nomor 3, tapi pada kenyataannya dukungan kita nggak menang. Jadi kita itu sekarang kita milih apa yang ada dalam hati kita berdasarkan hati nurani kita, tapi tetap aja nantinya kita ngikutin yang menang. Apalagi sampai musuhan antar tetangga, antar saudara gara-gara beda pilihan. Wah, itu udah gak zaman menurut aku. Orang pemimpinnya aja selesai mereka pemilihan itu nanti bakalan bersatu, atau bahkan ada juga yang bekerja sama ya teman-teman. Cuma yang kadang di bawah-bawahnya itu loh yang kayak dendam-dendaman gitu, padahal mereka itu memang keren-keren sih. Kepala negara kita itu kalau misalkan kalah ya nggak uring-uringan, kalaupun menang tetap meraih yang kalah. Masya Allah ya teman-teman, pokoknya jangan terlalu dianggap serius, jangan sampai sama saudara gak kenal hanya gara-gara beda pilihan. Kalau aku sendiri dirahasiakan ya, sama suami juga rahasia, gak usah samaan. Dan biasanya kalau nyoblos itu aku berangkat pagi-pagi supaya suasananya masih gak terlalu rame, dan juga nanti bisa lebih cepat pulang. Nah, ini udah waktunya aku mau cuci-cuci spray dulu ya teman-teman. Ini termasuk adalah jadwal mingguan karena spray aku itu nggak terlalu banyak. Sekarang itu aku memang tidak terlalu suka dengan barang-barang yang numpuk di rumah setelah tahu jadi metode-metode tentang perawatan rumah. Jadi rumah yang rapi itu jangan terlalu banyak barang katanya. Makanya sekarang aku juga udah pengen banget ngebongkar lemari, pokoknya baju-baju yang enggak kepake mau aku keluarin aja semuanya biar enggak terlalu penuh dan sesak. Pengennya itu di rumah enggak terlalu banyak barang-barang, hanya barang-barang yang diperlukan saja. Ya, selain bikin rumah berantakan, kalau misalkan kita punya banyak barang itu ya harus rajin gitu ngurusnya, terutama ngelap-ngelapnya itu ya teman-teman. Nah, itu juga perabot-perabot itu tuh ada di luar, tidak aku masukkan ke dalam lemari yang kaca. Pengennya kayak gitu sih, ada di lemari kaca gitu biar nggak tiap hari ngelap-ngelap. Kalau kayak gitu jadi terbuka, itu harus setiap hari dilap-lapin. Nah, ini untuk kamar aku sedot aja debunya karena kamar ini tuh kecil, ukurannya 3 x 3 meter, dan di sini pun ada 2 kasur. Tadi udah aku angkat kasurnya, bawahnya itu udah aku sedot juga debunya. Nah, alhamdulillah ini nih ada pembersih udara yang memang kalau panas di daerah aku itu banyak debu ya teman-teman. Alhamdulillah enak banget setelah ada pembersih udara ini, pokoknya jadi seger banget suasana. Ada juga pengharumnya, ini tuh bikin harum seluruh ruangan, pokoknya nyaman banget. Nah, di sini kalau misalkan nyapu sekarang tuh aku kalau udah nyapu semuanya diakhiri dengan disedot debu-debunya gitu ya teman-teman. Berasa lebih bersih aja gitu ya. Nah, kalaupun nggak ada, nggak apa-apa, bisa langsung dipel. Dipel juga sama, bisa menghilangkan debu-debunya. Tapi harus rajin tentunya ngepel, harus tiap hari.
Dan ini lanjut setelah selesai tadi ruangan tengah, aku lanjut ke ruangan depan. Jadi bolak-balik gitu ya. Kalau misalkan di rumah lagi nggak ada anak-anak, sekarang tuh anak-anak lagi pada sekolah, mereka belum libur, liburnya esok hari pas hari pencoblosan. Karena rata-rata di daerah aku ini nyoblosnya di sekolah-sekolah ya teman-teman. Jadi sekolahnya juga mungkin dipakai untuk pemilihan, juga guru-gurunya juga pasti pada milih, sehingga harus diliburkan. Kalau anak-anak sih pasti seneng ya, emaknya juga seneng kalau misalkan libur. Jadi pada dasarnya bersih-bersih rumah itu kalau misalkan kita udah ada keinginan, kemudian langsung dikerjakan saja ya teman-teman. Jangan sampai kita ngelamun terus hanya karena rumah pengen bersih. Itu nggak bakalan terjadi, rumah bakal bersih dengan sendirinya kalau tidak dikerjakan. Makanya kita harus action. Pokoknya mulainya dari mana aja. Yang penting mulai aja dulu. Nanti kalau udah mulai, insya Allah semuanya bakalan tertata dengan rapi. Apalagi dilakukan setiap hari ya. Jadi pekerjaannya itu gak bakalan terlalu berat kalau misalkan kita melakukan setiap hari. Kayak nyapu seperti ini, kalau kita lakukan setiap hari gak bakalan debunya itu numpuk terlalu banyak. Langsung dipel, apalagi paling debu-debu yang kecil-kecil gitu ya teman-teman, yang tipis-tipis aja, gak bakalan tebel-tebel banget. Dan susah kalau misalkan udah tebel debunya itu, kita membersihkannya pun harus pakai tenaga luar dalam. Nah contohnya di keramik ya, banyak banget, terutama keramik kamar mandi. Kalau udah menguning berkerak itu kita harus membersihkannya menggunakan satu alat yang susah. Kadang-kadang ke tangan juga suka panas. Kalau aku suka pakai sitrun ya, sitrun atau soda kue. Walaupun itu tingkat keberhasilannya memang bisa berhasil, tapi tetap memerlukan tenaga yang luar biasa. Mendingan tiap hari kita sikat-sikat, kita elap-elap seperti ini lebih aman. Nah untuk bagian bawahnya seperti biasa ini tinggal aku pel aja, karena kalau misalkan ada mobil ini susah ya kalau misalkan kita basahin dengan air. Tapi kalau mobil kadang-kadang nggak ada, keluar aku langsung deep clean seluruhnya ini. Dan alhamdulillah udah 2 hari ini lumayan cuaca itu nggak terlalu hujan yang terus menerus. Kalau pagi sampai siang itu mataharinya ada, jadi bisa ngejemur-jemur baju. Kalau sore hari pasti ada hujan ya, walaupun sedikit gitu hujannya. Nah alhamdulillah jadi suasana di tempat aku di Pelabuhan Ratu, terutamanya yang daerah panas, kalau ada hujan itu jadi adem, jadi enak itu bawaannya, pengen tidur terus. Tapi kalau misalkan hujan terus takut juga, kadang-kadang suka banjir ya teman-teman. Jadi si air dari sungai itu masuknya ke laut semua. Nah dari laut itu kalau misalkan banyak sampah itu suka naik kadang-kadang. Kalau aku sendiri sih disyukurin aja mau hujan ataupun enggak. Yang penting rumah dalam keadaan rapih dan bersih. Suasana hujan kalau rumahnya rapih dan bersih pasti bakalan nyaman. Kita bakalan ngantuk, bakalan tidur dengan tenang. Kalau misalkan suasana lagi panas juga, rumah kita yang rapi bakalan tetap nyaman juga ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah dibersihkan. Alhamdulillah udah mulai bersih bagian depan. Ini lanjut untuk bagian dalamnya. Dan untuk ngepel aku tuh hampir setiap hari ya teman-teman ngepel, karena rumah aku ini kalau sore hari ada anak-anak ngaji, dan di ruang tengah ini mereka berjamaah kalau misalkan maghrib sama isya. Jadi otomatis rumahnya itu harus selalu bersih. Kadang-kadang mereka juga kalau misalkan sholat itu nggak pakai sejadah ya teman-teman, jadi langsung menggunakan keramik seperti itu. Kalau misalkan rumah teman-teman yang nggak dipakai sholat, bisa aja seminggu sekali ya ngepelnya. Itu pun kalau misalkan nggak punya anak kecil. Biasanya kalau punya anak kecil itu paling sering kotornya kena makanan, jadi lengket ya teman-teman. Jadi tetap harus diempel setiap hari.
Jadi begitu ya kalau misalkan tips dari aku untuk menghilangkan rasa malas kita. Yang pertama harus punya keinginan dulu untuk bersih-bersih. Yang kedua kita mulai dari hal-hal yang paling mudah dulu sehingga nantinya bakal jadi kebiasaan. Mudah-mudahan video aku ini selalu bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama dalam bersih-bersih rumah. Dan kalau misalkan bisa bermanfaat untuk teman-teman, boleh di-share juga ya, supaya teman-teman yang lainnya bisa termotivasi. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.